Halo, aku Peti. Sebelum kamu nontonin obrolan soal buku berikut ini, aku mau ngasih tahu kamu kalau kami dari Potluck Podcast lagi mengadakan kompetisi podcast resensi buku yang berhadiah senilai jutaan rupiah untuk 18 orang pemenang. Untuk info lebih lengkap tentang kompetisi podcast resensi buku ini, nanti kamu bisa tonton di video yang ini. Sekarang, selamat menonton! Oke deh, di live hari ini, sore ini ya, kita akan menghabiskan akhir pekan bersama seorang teman podcaster juga nih, teman gue. Beliau adalah seorang storyteller dan pernah juga jadi penyiar radio, lalu jurnalis juga. Wah, kayaknya ini palu gada ya. bisa semua gitu. Bahkan nanti gue akan ngasih apa ya, sesuatu yang mungkin teman-teman, oh ternyata bisa juga ya. Si narasumber ini memang palu gada beneran. Oke, langsung aja kita panggil ya. Sudah bergabung juga di sini ada Om Rane. Iya, oke. Mungkin teman kenal ya namanya. Oke, apakah sudah masuk Om Rane? Hai Om Rane. Halo. Jadi palu gada nih. Palu gada ya kan. Nanti gue akan ngasih teaser-teaser. Ternyata bisa juga nih ya nyanyi. Terus juga nulis. Tenang ngobrol nih. Di sini gue akan ngulik semua yang lo bisa gitu, kayak apa sih yang lo bisa gitu kan. Oke. Oke. Om Rane sehat-sehat ya. Cuma satu yang gue nggak bisa itu apa? Bawain acara itu. I think I wanna date you. Oh, aduh. Boleh loh. Kapan-kapan take over podcast gue. Om Rane sehat-sehat ya di sana ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke deh. Tegal juga lumayan nih, aman. Gimana? Iya. Oh, ini lagi di Tegal ya? Iya, masih nih. Masih di Tegal juga. Keren. Oke. Semoga bisa ketemu ya nanti setelah agak mendingan pandeminya. Iya, kita belum pernah ketemu ya, Dak ya? Belum pernah sama sekali ya, parah banget ya. Kita kenal tuh 2000 berapa ya Om Rani? 2019 ya berarti ya? Iya, 2019, iya. 2019. Udah mau 2 tahun loh. Asik. Ida ini salah satu narasumber podcast gue yang gue enjoy banget rekamannya. Waduh, gue jadi tersanjung nih Om Rani. Keren soalnya ceritanya. Oke, Om Rani, ini kan yang tadi gue sebutin ya, bahwa lo tuh sering kali menyebut sebagai diri lo tuh seorang storyteller gitu, pencerita. Lalu juga di samping itu yang tadi gue bilang juga, lo dulu penyiar radio juga, pernah bawain radio bahasa Indonesia di Singapura, terus jurnalis juga ya kan. Lo ngasih reportase sedikit ya di tahun 2007 ya di YouTube lo. Itu jadi kayak wah, ini berbagi sesuatu dengan berbagai platform gitu kan. Lo seorang pencerita, tapi lo selalu menyelipkan ada literasi, ada perbukuan gitu di setiap hal-hal yang lo lakukan gitu kan. Nah, pertanyaannya nih ya, kalau dulu kan gue kali pertama baca Bobo nih. Baca Bobo. Apakah di era lo ada Bobo versi era lo gitu? Buset, kesannya coba, di zaman gue Bobo udah ada lagi. Oh, udah ada ya? Oke. Udah ada. Zaman gue dulu yang populer tuh dulu Bobo sama kawanku. Bobo sama Wah, kawanku. kalau udah Bobo muncul dan kawanku ya maksudnya. Kawanku. Bobo sama kawan. Oh iya, Bobo dan kawanku. Iya, itu. Gitu. Cuma memang udah beda sih ya majalahnya sekarang ya. Udah ya kontennya udah beda aja. Dulu kalau Bobo itu lebih banyak cerita-cerita pendek, terus banyak artikel-artikel menarik. Kalau kawanku itu gue nyari itu karena banyak cerpennya yang keren-keren. Oh, cerpen gitu, remaja ya berarti Om Rani. Nah, kawanku dulu masih anak-anak. Oh, aku baru gitu, tahu loh. Udah beda segmen sekarang. Dulu kawanku tuh anak-anak. Menarik ya. Gitu. Berarti dia memang berganti pasar juga. Iya.
Emang bobo dari sekarang nggak gede-gede. Bobo segitu-segitu aja ya. Segitu-segitu aja. Gue udah dewasa, udah lebih dari seperempat abad. Dia masih kecil aja. Yoi. Nah dulu Om Rene kecantol bacaan waktu kecil tuh apa sih? Itu ada bacaan apa gitu? Yang Kalau- bikin lo suka baca kalau gue- akhirnya. Kalau gue ngelihatnya gini, gue diuntungkan dengan keadaan. Jadi bokap itu dulu kerja di Pengairan. Dan salah satu tugasnya itu adalah buka daerah transmigrasi di hutan. Jadi kita dibawa sekeluarga gitu. Gue ingat gue tinggal di sebuah daerah kecamatan gitu ya di Lampung Tengah. Waktu itu benar-benar masih hutan, yang ada cuma daerah-daerah imigrasi gitu dan nggak ada hiburan. Jadi satu-satunya hiburan gue membaca karena TV itu dulu kan cuma ada dari sore sampai malam, habis itu nggak ada lagi. Gitu. Jadi hiburannya cuma hiburan cuma dua, satu radio, itu pun radio luar negeri yang apa ya model-model BBC yang dengerinnya tuh jam 4 subuh gitu kan, sama membaca. Nah di situ gue diuntungkan dengan keadaan karena satu-satunya hiburan yang benar-benar bisa diakses cepat itu membaca. Jadi apapun gue baca gitu loh. Nyokap gue langganan Femina, Kartini gue baca. Itu kan anak kecil gitu. Terus gue dilangganin majalah Bobo. Dan itu kadang-kadang datangnya itu udah 2 minggu. Itu kadang-kadang udah sebulan telat gitu loh dari tanggal terbitnya. Karena itu kan dikirim dari Jakarta gitu kan. Terus pokoknya apa aja nih gue baca deh. Selebaran Jumat juga gue baca dari depan sampai belakang gitu. Selebaran Jumat. Lembaran Jumat. Buku resep kayak apa kayak gitu. Pokoknya semuanya gue baca. Jadi mungkin diuntungkan dengan keadaan itu dan orang tua juga kebetulan suka baca, koleksi buku lumayan banyak. Jadi kebayang gitu ya, gue di daerah yang lumayan jauh dari mana-mana gitu. Tapi bokap udah punya tuh koleksi buku, udah ada rak bukunya. Jadi ya disitulah biasanya nongkrong dan ya gue dulu anak emak banget gitu loh, nggak boleh keluar gitu. Wow. Pertimbangan nggak boleh keluar sih masuk akal. Lu keluar dikit tuh udah ular berkeliaran gitu. Itu emang beneran hutan ya Om Rane ya? Nggak, jadi dulunya hutan tapi udah dibuka jadi daerah pemukiman. Waktu itu gue tinggal di sebuah komplek untuk pegawai-pegawai pengairan gitu loh. Cuma kan kiri kanan masih hutan gitu, yang namanya nemu ular segede pohon kelapa itu udah sering banget gitu. Itu jadi teman sehari-hari gitu ya. Teman sehari-hari. Akibatnya ya paling aman, paling nyaman ya di rumah dengan membaca gitu. Dan ya alhamdulillah bokap itu gini, lo mau beli apapun kalau itu buku boleh, tapi kalau mainan nggak boleh. Oh wow. Jadi gue sombong gitu dulu kalau diajarin tuh, inget banget masih diajarin misalnya ini ada buku kita beli, bokap kan langganan koran Kompas gitu ya, terus di Kompas tuh ada iklan, ada buku pertama, ini cerita, langsung masuk ke cerita buku ya. Gue inget banget dulu itu ada buku judulnya Winnetou Kepala Suku Apache, karya Dr. Karl Marx. Karl May, kok Karl Marx, hati-hati kalau ngomong, nggak boleh. Udah beda Karl ya? May. Udah beda. Dr. Karl May. Itu diiklankan. Terus kalau mau itu pesen bukunya. Jadi harus order. Jadi gue diajarin tuh sama bokap tuh gimana caranya ngirim wesel. Dulu namanya wesel ya dah. ngirim uang lewat kantor pos gitu ya. Nggak pakai ini ya, nggak pakai transfer, pakai M virtual. Nggak gitu. ada, nggak bisa pakai GoPay. Gitu. Jadi gue diajarin tuh, pokoknya gue harus lakukan sendiri. Gue diajarin ke kantor pos, dianterin naik sepeda tuh sama tukang kebon di rumah, naik sepeda gitu ke kantor pos, terus masukin wesel. Jadi weselnya diajarin ngisinya, kasih uangnya, kirim, terus nunggu kira-kira hampir sebulan baru bukunya datang gitu. Nah, dan itu wah gila keren banget, dan sejak saat itu itu buku sampai lecek karena gue ulang-ulang untuk nunggu edisi barunya. Nah itu sekarang kan diterbitkan ulang lagi sama Gramedia kan, serial Dr. Karl May itu mulai dari Old Shatterhand, Winnetou, pokoknya cerita-cerita cowboy dan Indian gitulah. Gitu. Wah itu berkesan banget, dan itu salah satu yang gue pikir mewarnai masa kecil gue dulu, buku-buku seperti itu, sehingga kadang-kadang saking pengennya ya keluar ke jalanan, ke belakang rumah, pura-pura jadi koboi gitu, bawa pistol, ketemu ular kabur gitu. Oke, ini seru banget ya, maksudnya karena kan
ya salah satu tadi mungkin privilege atau punya kesempatan Privilege, yang benar. beruntung lah, Om Rene salah satu juga anak-anak yang beruntung. Nah, apakah sejak saat itu juga akhirnya kebiasaan membaca itu terbangun terus ketika udah sekolah, mungkin lalu udah kuliah? Oh iya. Biasanya kan ada orang-orang yang, aduh, kayaknya gue udah nggak into membaca deh gitu. Tapi Om Rene masih ya? Ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun lagi pandemi nggak bisa, tapi gue masih tergoda untuk ke toko buku gitu loh. Karena dulu waktu kecil, akhirnya kita pindah ke Jakarta, bukan ke Jakarta sih, Jakarta Coret tepatnya ya, Pondok Gede gitu. Depok. Oh bukan. Bukan. Tinggal di situ dan gue itu sering jadi bahan tertawaan teman-teman sebetulnya, karena ketika mereka zaman mereka udah mainan Game Watch atau Nintendo gitu ya, atau nonton video gitu ya, punya alat pemutar video di rumah. Gue nggak pernah dikasih kemewahan itu. Gue nggak pernah dikasih mainan tuh, nggak boleh, nggak mau. Bokap tuh nggak mau kasih gue mainan. Kalau lu mau mainan, bikin sendiri gitu. Wow. Jadi gue masih inget tuh kayak di film-film zaman dulu, cara bikin pestol-pestolan dari pelepah pisang yang bunyinya deret gitu. Itu gue masih bisa tuh. Gue pernah bikin juga sih ya. Pernah kan ya? Makanya. Atau pernah. Bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali itu masih gitu. Itu tapi nggak boleh beli mainan tuh, nggak akan dikasih deh. Sampai gue nangis kejer juga nggak bakal dikasih gitu. Tapi liburan kita setiap weekend tuh ke toko buku gitu loh. Kalau mau beli buku apapun dikasih gitu sama bokap. Jadi seneng gitu loh. Di satu sisi seneng karena gue bisa ke dunia baru, dunia lain lewat buku, walaupun sedih ketika harus bergaul dengan teman-teman. Gue cuma bisa gigit jari ngeliat mereka main Game Watch, gitu. Main Nintendo. Jadi gue nggak pernah besar dengan kemewahan-kemewahan itu. Ya kemewahannya paling cuma buku sama radio. Jadi gue sama bokap tuh dibeliin radio karena dulu gue wajib bangun jam 4 pagi dah. Buat apa? Sebelum subuh buat. Ini ada hubungan dengan buku. Jadi dulu ada namanya Radio Australia. Jadi kita dulu punya radio shortwave ya, bisa menangkap siaran-siaran luar negeri. Nah, Radio Australia itu dulu punya pelajaran berbahasa Inggris. Gratis. Nah, untuk bisa ngikutin pelajaran itu di radio, lu harus beli bukunya. Jadi kita pesen, sombong banget, pesennya dari Australia. Gitu loh bukunya. Udah canggih ya, tapi ya maksudnya udah kayak canggih. Ya. Walaupun datangnya 3 abad kemudian gitu. Nah, jadi gue tuh harus nongkrong setiap jam 4 ngikutin acara radio itu dan buka-buka buku gitu, mempelajari bukunya, buku teksnya gitu. Jadi in a way itu 2 hal itu, radio dan buku itu yang memperkenalkan gue pada dunia yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan teman-teman zaman dulu gitu loh. Seperti itu kurang lebih. Berarti memang ya kebiasaan itu udah dibangun sejak kecil, kemudian udah ditunjang sama akses-akses juga dengan keluarga, dukungan juga ya Om Rene. Betul. Kalau untuk jenis bukunya nih, misalnya tadi lo bilang suka baca buku ya tentang cowboy dan cerita-ceritanya juga. Kalau sampai sekarang nih berubah nggak? Misalnya, ternyata ketika gue semakin dewasa, gue lebih tertarik sama buku-buku yang ini gitu misalnya. Oke. Mungkin karena gue dari dulu mengkonsumsi segala macam buku gitu ya. Akibatnya gue nggak punya pilihan genre tertentu gitu untuk membaca buku. Apapun yang menarik itu pasti gue baca buat gue. Walaupun memang ada preferensi tertentu. Misalnya gue paling suka novel pastilah ya. Graphic novel itu wah kemanapun pasti gue uber gitu ya untuk bisa punya gitu. Sama ya paling itu sih. Kalau yang lain itu nggak ada preferensi, makanya nanti di acara buku gue itu gue yang paling selera bukunya itu paling luas gitu segala macam buku gitu suka walaupun mungkin memang seiring dengan perkembangan gue dewasa segala macam gitu ya mungkin ada pilihan-pilihan yang terkait dengan masa gue hidup. Jadi pernah ada masa ketika kuliah gue jatuh cinta sama sosok Nurcholish Madjid misalnya. Almarhum itu gue uber kemanapun dia kasih ceramah, gue uber kemanapun. Gue inget gue di Pondok Gede gitu gue uber, gue datengin gitu ya.
dan semua buku-bukunya dia gua beli, dan dari situ gua akhirnya tertarik beli buku-buku yang sifatnya kajian agama, termasuk juga filsafat gitu, buku-buku filsafat gitu. Akhirnya gue itu ada masa seperti itu. Jadi kalau lihat di buku gue ada bagian yang isinya tuh buku agama dan filsafat. Wah, itu banyak banget gitu kan. Tapi kemudian semakin kesini ya gue lebih banyak sastra. Karena buat gue sastra itu adalah hiburan buat jiwa sih gitu loh, buat pikiran gitu loh. Jadi makanya gue banyak juga koleksi buku-buku sastra, dan kadang-kadang nggak move on, karena kadang-kadang ya ini lagi gue baca ulang lagi, kayak bukunya Mbak Lela Khudori yang Pulang itu udah ada 4-5 kali gue baca gitu. Udah hafal ya, bisa nulis ulang udah sampai kadang-kadang gue suka bercanda sama Mbak Lela, ini kok komanya kurang nih kayaknya nih kan di sini. Gitu. Oke, lama-lama jadi mentereng, matanya jadi editor. Tapi ya itu memang sesuai dengan umur, dan juga ya kalau yang konsistensi lebih banyak ke sastra sebetulnya, buku-buku sastra gitu. Dan ini menarik juga ketika Om Rane tuh melahap semua genre buku gitu kan. Biasanya kan orang lebih suka fiksi atau non fiksi gitu kan, atau kayak aduh gue nggak mau baca yang horor atau thriller misalnya. Nah, iya kan ada yang kayak gitu juga. Terus Om Rane kan ini ya, tadi sempat bilang bahwa udah senang berbagi bacaan juga gitu kan. Sekarang udah punya podcast Kepo Buku, terus juga ada blog sejak tahun 2008 ya Om Rane ya, blog ya. Blog itu dari tahun 2000 dah. Oh 2000 ya. Oh, okay. 2000. Karena dulu gue itu dulu suka ngutak-ngatik. Jadi udah mulai kenal namanya teknologi internet gitu ya, lagi seneng-senengnya. Terus tiba-tiba ketemu website yang memungkinkan kita bikin website pribadi gitu. Walaupun harus belajar codingnya, HTML segala macam, akhirnya gue coba bisa punya website pribadi. Udah setengah mati belajar. Tahun 2000 muncul layanan yang namanya Blogspot. Nggak usah belajar, itu tinggal register terus langsung bisa punya website sendiri. Gitu. Tinggal nulis, nah, kan udah punya. Tinggal nulis. Jadi di situ lah gue mulai aktif ngeblog gitu loh. Iya. Dan akhirnya lo berbagi sesuatu yang lo baca dan dituangkan ke tulisan-tulisan di blog lo itu ya. Yes. Jadi pokoknya bacaan-bacaan terutama yang gue suka gitu ya, biasanya gue tulis di blog. Karena kan dulu kalau ngeblog tuh jadi dulu teman-teman sesama komunitas ngeblog itu kan kita suka saling menantang. Lu mana artikel baru lu? Gak ada gitu. Oh iya benar iya sih kan? Itu dulu ada tuh. Sombong-sombongan dulu gitu. Jadi emang intimidatif kalau misalnya nggak nulis dalam berapa hari. Banget. Tapi di sisi lain itu bagus buat ini sih, buat saling menyemangati gitu loh. Nah, akhirnya kalau gue bener-bener nggak ada ide mau nulis apa, gue nulis buku. Jadi kalau nanti blog lama gue masih ada nggak ya? Kalau blog lama gue itu biasanya kalau lagi buku, kalau ada tentang artikel buku tuh gue suka ketawa sendiri karena gue bilang, nih kayaknya gue lagi nggak ada bahan nih. Jadi nulis tentang buku gitu. Karena kalau buku tuh cerita tentang buku selalu reachable gitu loh. Karena nggak ada bahan, ya udah gue cerita tentang buku ini aja yang pernah gue baca, itu lebih gampang sih, gitu. Bener. Dan itu salah satu shortcut untuk apa ya? Yang penting ya gue berguna juga nih ya melakukan sesuatu gitu daripada nggak sama sekali. Bener. Iya. Nah ngobrolin soal blog nih ya, gue jadi ingat kalau lo punya Stellar. Nah tadi yang udah sempat gue singgung nih, ada dua judul kan yang what you eat, what you see is what I eat. Itu tuh kayak lu capture makanan, foto, terus lu deskripsiin dan lu cerita tuh kayak ini mah udah dikasih ke brand, ini harusnya gitu loh. Maksudnya lu tuh cerita sebagai orang yang berbagi. Harusnya kan mungkin kalau sekarang jadinya Instagram story kali ya, mirip Instagram story gitu kan. Tapi kan kadang orang berbagi ya hanya iseng aja kayak obrolan biasa. Cuman kalau lu tuh membungkusnya dengan memang pencerita gitu ya. Memang dasarnya lu tuh pencerita yang
yang baik gitu, kayak gue kayak didongengin, lu ngomongin nasi kuning aja kayak ya Allah bagus amat. Ya itu emang Gitu. dasar gue suka makan aja, makanya jadi senang ceritanya. Oke. Iya, dan ada juga soal sehari di Jakarta kayak gimana dengan ilustrasinya itu tuh, Hmm. lo nggak pengen itu diapain gitu, pernah diterusin jadiin buku apa kek, Eh, jadiin pengen karya. banget, pengen banget. Gue dulu malah sempat punya ide ngobrol dengan seorang temen namanya Hikmat Darmawan. Dia Mm-mm. ini seorang penulis juga, seorang budayawan gitu ya. Dulu kita sempat bahkan punya ide gila. Kita mau bikin lembaran Jumat dalam bentuk komik. Oh, wow. Cuma Boleh. mikirnya gini, ini kalau kita bikin nih orang-orang nggak sholat, malah nunggu ceramah malah baca komik gitu. Tapi itu idenya gitu. Kalau soal hobi sih ya, kalau gue tuh tipenya gini, gue tuh suka nyoba berbagai macam hal karena dari dulu gue tuh selalu, bokap tuh suka banget manas-manasin gue. Tuh si itu Mm-mm. tuh jago banget tuh gambarnya, masa kamu nggak bisa gitu. Oh, Gue jadi suka banget ditantang ya. dikipasin, ditantang, dan gue nggak tahu itu bagus apa enggak, tapi akibatnya gue ini menjadi seorang generalis dalam artian mau mencoba Hmm. segala macam Iya, hal iya, iya, iya. just for the sake of proving bahwa gue bisa gitu loh. Mm-mm. Ada teman gue Iya. bisa bikin lagu, masa gue nggak bisa, gue bikin. Gambar komik, masa nggak bisa, Oke. gue bikin. Cuma bedanya gue dengan teman gue yang jago nulis lagu lanjut sekarang jadi penyanyi, yang bikin komik sekarang jago jadi komikus, gue masih di Mm-mm. sini-sini aja dah gitu. Tapi lo bisa Tapi semuanya gitu loh. iya, itulah keuntungan menjadi generalis. Cuma dari situ Iya. gue mungkin sempat ada masa di mana gue krisis identitas. Sedap. Karena Waduh. gue bilang, gue ini siapa ya sebenarnya? Gue ini apa ya? Bisa gue apa? Gue selalu berbangga gue bisa segala macam hal. Tapi kalau gue nggak niche, ya Iya. abis lah gitu loh. Gitu. Akhirnya Hmm. apa ya? Dari situ gue menemukan sesuatu benang merah. Oh ini ternyata bahwa gue ini sebenarnya suka cerita dengan menggunakan berbagai medium Mm-mm. gitu. Akhirnya yang nggak tahu, ini mungkin pembenaran buat diri gue. Akhirnya ya itu, gue selalu bilang bahwa gue ini seorang storyteller dengan menggunakan berbagai macam medium yang pernah Iya. ada gitu loh. Stellar, ya Allah, lu inget lagi Stellar gue udah kemana ya, passwordnya hilang Asli kali itu. Stellar tuh kayak dulu tuh masih Keren ya? apa ya, masih keren gitu kan. Maksudnya wah gila nih deh Stellar, orang yang punya Stellar itu ibaratnya kayak levelnya naik dikit gitu loh. Betul. Dan Iya dulu kan? Stellar itu cuma ada di iPhone kan. Iya benar. Jadi ketika gue mau publish Stellar gue, semua Stellar yang gue ada di situ itu gue publish, itu gue minjem handphone istri gue. Oh, baik. Gitu, kurang lebih Iya. seperti itu. So di situ gue pikir, oh mungkin karena gue pikir gue harus menemukan niche gue. Gue selalu dibilang gitu kan sama teman-teman, lu harus cari niche lu apa. Emang lu bisa segala macam, oke dah, lu palu gada deh gitu. But what is your niche? Gue bilang, ya niche gue adalah palu gada. Dalam Tapi artian emang bahwa sulit sih Om Rane untuk susah, mencari bener niche itu. bener banget. Jadi bahkan itu masih tergambar sampai sekarang ketika jenggot gue udah putih begini, gue masih mencari kadang-kadang bahwa apa ya yang gue kerjain itu sebenarnya apa ya. Akhirnya ya itu, Iya. oke. Mungkin gue ini seorang storyteller, cuma gue suka menggunakan berbagai macam medium, itu aja sih. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Iya. Dan kalau ngobrolin soal berbagi di berbagai medium, sekarang mungkin yang teman-teman di sini udah lebih kenal dengan kepo buku gitu ya, sama paman-paman Yes. lain kalau kata lo, paman Toto dan Paman Steven. Iya, di 3 lokasi yang berbeda. Nah, mungkin apa yang lo rasakan ketika lo dulu berbagi, dulu kan sendirian kan, berarti kan one man show. Sekarang lo bertiga dengan teman-teman, lebih rame, atau ya mungkin lo bisa cerita sedikit gitu lah. Ada hal-hal yang menarik atau kayak, duh tadinya gue nggak nyaman nih, atau gimana kalau lo Rani? Oke. Gue tuh udah lama pengen banget bikin podcast buku. Tapi nggak pernah pede. Dalam artian, masa iya gue bacain dari buku-buku lama gue gitu. Dari blog-blog lama gue gitu. Nah kebetulan pada saat itu gue punya temen di Singapura dulu, dia sama-sama
apa ya, kita dulu sama-sama bukan kerja, kita sama-sama siaran di sebuah radio online gitu. Bukan kerja, itu main-main soalnya. Dari situ kemudian kepikiran, kita bikin ini yuk. Gue sama dia itu ketemunya di mana, kita selalu nyari ketemunya di mana, dan ternyata kita ketemunya di buku gitu loh. Akhirnya yuk kita bikin cerita resensi buku gitu loh. Tapi ya itu ada kali 2-3 tahun tuh mentok di niat doang gitu loh. Bahkan udah sampai oke ya, nanti kita janjian buku ini udah siapin bukunya, tetap aja nggak jalan gitu loh. Karena memang cuma wacana ya belum, baru wacana doang, suka banget gitu berwacana. Selain juga karena kesibukan kita masing-masing. Waktu itu gue masih di Jepang, dia ada di Singapura gitu kan. Dari situ kemudian muncullah seorang makhluk dari Ambon. Gue bilangnya makhluk, jahat banget. Dia ini ternyata suka dengerin podcast gue. Dan tiba-tiba, namanya Steven Sitongan, tinggalnya di Ambon. Tiba-tiba dia suatu hari ngirim email ke gue dan bilang, "Bang, gue suka dengerin podcast lo. Gue ada uang 1 juta nih, Bang." Dia bilang gitu. Gue mau bayarin podcast lo supaya lo tetap bisa bikin minimal untuk beberapa episode ke depan dengan uang 1 juta ini. Oke. Gue langsung, wow, ternyata gue didengerin ya gitu, sampai ada orang yang bayar gitu. Gue sempat agak-agak GR juga gitu, walaupun kemudian gini aja David, lo nggak usah kasih gue uang 1 juta, tapi lo jadi host. Jadi gue teringat lagi rencana itu. Akhirnya gue kontak Steven, gue kontak Toto, kita bikin uji coba, bikinlah kita ngobrol-ngobrol soal buku, terus kita rekam gitu. Jadi memang prinsipnya Kepo Buku itu adalah kita nggak mau bilang itu resensi buku. Jadi gue selalu berusaha bilang itu cerita buku gitu loh. Karena kalau resensi itu kan ada aturan propernya kan ya. Gitu loh. Kalau cerita itu memang benar-benar kayak kita lagi ngerumpin gini deh. Gue misalnya sama Ida misalnya suka film Korea, terus kita ngomong, sih itu cakep banget itu segala macam gitu. Jadi seperti bercerita tapi temanya tentang buku gitu loh. Jadi bisa tentang buku ini, buku itu, bahkan ditungguin aja, kita lagi terobsesi mau bikin, ini udah nggak tahu mau nge-review buku apa lagi, kita mau review buku tulis. Wow. Oke. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Sekilas terkesan bercandaan, tapi it's something serious gitu. Karena buku tulis itu bahkan menjadi passion gue misalnya. Gue itu ada satu hal yang bisa bikin gue masih bisa tahan untuk nggak beli buku. Tapi kalau gue ke toko buku, yang paling gue takutin adalah gue selalu beli buku tulis gitu, buku notes. Iya. Mau bener yang sih, model apa? Itu dia kan. Mau model-model buku notes yang mahal sampai yang murah-murah, kalau bentuknya bagus pasti gue beli. Jadi gue banyak koleksi buku yang belum ada isinya di rumah. Gitu. Gitu ya, akhirnya kita jadi berangkat dari situ, akhirnya kita ternyata menarik ya. Jadi idenya sebenarnya karena Steven kan kalau Toto ada latar belakang radio. Kalau Steven kan memang nol latar belakang radio. Cuma dia itu agak-agak maniak buku, bukan agak-agak, dia maniak buku banget gitu loh. Dia suka baca buku, dia aktif di grup-grup komunitas-komunitas resensi buku, pencinta buku. Akhirnya ya itu, bagaimana caranya supaya obrolan kita ini bisa hidup, karena Steven itu cenderung diam kan, pendiam. Tapi kalau udah diajak ngomong buku dia seru. Akibatnya ya itu, ya udahlah kita nggak usah bikin proper. Jadi dulu gue sama Toto sempat ngetawain ketika Steven bilang, jadi ini kita rate bintang berapa? Bintang. Kita suka ketawa gitu. Akhirnya apa? Udahlah kita ngobrolin. Jadi intinya Kepo Buku itu kita ngobrolin buku, terus kita rekam. Udah gitu aja dengan satu pertanyaan yang standar di setiap episode, yaitu lu lagi baca buku apa? Itu aja. Gitu loh. Karena itu yang sering gue lakukan sama Toto kalau lagi chatting atau apa, gue lagi baca buku apa Tok gitu. Begitu Steven masuk, kita juga, kan lu lagi baca buku apa? Nah itu yang kemudian kita jadi pemicu untuk cerita tentang bukunya. Gitu sih. Jadi kawan-kawan nanti gue akan kontak lo dan bilang, Dak, lu lagi baca buku apa, Dak? Ya, berarti itu kode, Dak, mau ngajak lo ke Kepo Buku, Dak. Wah, mau. Soalnya tadi pas gue dengerin tuh kayak, apalagi ya pas ngajak Mbak Yori kan, itu kayak, wow, satu perempuan di antara 3 lelaki. Ini seru banget. Yoi. Gibahin buku berarti ya Om Ran ya. Gibahin buku. Makanya kita bilang Kepo Buku. Jadi Kepo Buku itu lucu. Jadi dulu itu mau kita kasih judul yang agak-agak garing. Kita mau kasih judul Book Gedebuk gitu.
Oke, ini bapak-bapak banget sih ya jokesnya. Iya kan? Juki 80-an banget kan? Buk Iya. gedebuk. Jadi nanti kita nge-rate bukunya gini. Gedebuknya berapa kali gitu loh. Kalau bagus, dia gedebuk, 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 gedebuk gitu misalnya. Oh wow, ya. Ini Dari situ rating gue bilang, versi kepo buku. dari situ gue bilang sama Toto, Nora, atau nggak usah deh, Toto, jadi ganti yang lain gitu loh. Gitu akhirnya ya Untungnya udah nggak kita jadi jadi ya. namanya kepo buku. Untungnya nggak jadi. Untungnya nggak jadi. Kalau jadi gue nggak tahu deh Noranya kayak apa itu. Buk gedebuk itu kan bercandaan kasino Indro zaman tahun 80-an 90-an gitu. Dulu kan bercandanya gitu. Anak-anak buku itu apa? Buk Pak. Kalau buku jatuh buk gedebuk. Ya kan garing banget. Aduh, garing. Emang udah bapak-bapak tuh Gitu. gak ada lawan sih jokesnya udah. Gak ada. Iya, garing. Iya kan, garing banget. Oke deh, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung nih. Ada Mbak Ilia, ada Radar Mawan juga tadi sama Abrar. Abrar gabung juga Wow. nih. Kalau misalnya teman-teman mau Wow. tanya sesuatu ke Om Rane, silakan banget. Wah, Hmm. umurnya ketahuan. Wah, jangan gitu dong. Ini namanya berpengalaman. Mas Adri. Berpengalaman. Mature, Berpengalaman. mature, Adri, mature. Banyak makan asam garam. Iya, ya kasihin itu dong, kasihin sayur, jadi sayur asam gitu kan. Alah, bapak-bapak lagi joknya. Lanjut. Oke, bener nih kata kejar paket pintar jokes bapak-bapak. Oke, Om Rane kalau misalnya Ada KPP di sini ya? ada nih, ada Lela KPP. Madara. Mm-mm. Oke. Aduh, saya grogi ditonton sama podcaster idola saya. Lanjut. Favorit juga ya ini ya. Gue suka banget, keren banget. KPP keren banget. Iya, betul. Nah, Om Rane, kalau untuk apa ya, menurut lo, kenapa orang tuh harus berbagi bacaannya gitu? Karena mungkin bagi orang-orang yang kurang pede ya, misalnya. Jadi sebelum dia berbagi tuh kayak, gue siapa ya? Gue juga bukan bookfluencer, atau gue bukan penulis, atau gue bukan siapa-siapa, tapi takut nanti, ya lalu baca gitu doang, di share-share aja di sosmed, misalnya gitu kan. Itu menurut lo gimana Om Rane untuk teman-teman yang pengen nge-share tapi nggak pede gitu misalnya? Dua hal. Pertama, kenapa perlu berbagi buku? Kalau buat gue, karena gue nggak percaya sama rak-rak bestseller di toko buku. Maksudnya, gue tuh nggak. Kalau gue ke toko buku ke rak bestseller, masa begini bestseller sih? Jangan-jangan ini mau buat promosi buku doang gitu. Ya itu intinya seperti itu gitu. Tapi yang kedua, jadi gue tuh selalu suka nyari buku-buku yang nggak bestseller, yang nggak dikasih label bestseller, tapi ternyata menarik. Tapi oke, minta maaf ya toko buku ya, bercanda. Gue tuh bercanda kok. Jadi kalau mau support kepo buku masih kok. Dibocorin. Dibocorin. But anyway, kalau soal berbagi buku, ya kenapa enggak gitu loh. Apa ya? Sama prinsipnya dengan makanan. Nah, ini dia nih salah satu passion gue yang lainnya. Okay. Ketika lu lihat makanan, lu belum tentu tertarik dibandingkan dengan ketika ada orang cerita tentang makanan. Gitu loh. Yeah. Ada orang yang ketika dia cerita makanan tuh gila enak banget nih, kayaknya gue pengen nyobain gitu loh. Dan ketika kita mendapatkan review atau rekomendasi dari orang lain, itu biasanya orangnya udah nyoba gitu loh. Dan ketika dia bilang, gue udah nyoba nih telur asin Brebes nih enak banget. Waduh, di situ deket gitu kan. Dari situ aja orang udah bilang, oh ini enak nih, menurut si ini enak gitu loh. Dan akibatnya teman-teman dekatnya bilang, oh kalau kata si Ida enak, berarti gue cuma mau coba juga. Gitu. Minimal tergerak untuk mencoba. Sama dengan buku, ketika gue bilang, buku apa ya? Oh nih, ini buku keren banget loh, bukan Perawan Maria loh, gitu loh misalnya. Gue udah baca. Keren nih. Feby itu keren nih. Iya, kapan Feby bisa gue baca kepo buku? Anyway, kalau gue bilang ini buku keren banget gitu lah, nggak usah diresensi dulu lah. Bilang dulu ini buku keren banget. Mungkin teman-teman dekat gue yang lagi kebingungan mau nyari buku, seperti Steven dan Toto misalnya, yang selalu pengen tahu gue lagi baca buku apa dan sebaliknya, minimal kita udah mulai tergerak untuk nyari di internet. Si Rane kok bacanya aneh banget sih? Bukan Perawan Maria, buku apaan tuh gitu. Minimal udah tergerak.
Dan ditambah lagi ketika lu cerita tentang isi bukunya, itu lu bisa menggerakkan orang untuk, oh iya ya, pengen baca lagi. Dan lu sudah berbuat kebaikan dalam hal itu. Buat gue gitu. Karena apa? Lu menyelamatkan teman-teman lo dari kebingungan mau beli buku apa lagi gitu loh. Lu pernah nggak sih, bingung mau beli buku apa lagi? Lu ke toko buku yang gede gitu, kadang-kadang nggak tahu mau beli buku apa gitu loh. Benar-benar. Iya kan? Gue salah satu panduan gue misalnya Amazon Top 10 gitu misalnya. Atau ke Gramediana misalnya. Untuk ngelihat apa sih yang lagi direkomendasikan gitu. Tapi kadang-kadang itu nggak cukup gitu loh. Kadang-kadang, enggak deh. Tapi ketika yang cerita orang, misalnya Steven, gue ada buku bagus banget deh. Steven yang ngirimin, aduh nggak ada bukunya di sini. Pokoknya Steven itu ngirimin, ngasih lihat buku ini di WhatsApp, terus gue langsung bilang, ini kayaknya menarik nih. Terus dia kasih cuplikannya dikit nih bang, ceritain tentang ini nih bang, ini cocok buat lo bang, orang tua bang. Karena yang nulis cerita tentang dalam konteks dia di kehidupan dia pada umur dia masih muda gitu ya, kayak kolom gitulah, gue lupa, Trocoh nama bukunya. Oh, Trocoh, iya. Itu keren banget, Trocoh itu sampai di meja gue tuh sampai gue selalu istilahnya gue cemil dikit-dikit satu artikel, taruh nanti ada satu artikel lagi gitu. Itu. Nah, minimal buat gue lu sudah berbuat pahala dengan membantu teman-teman lu yang masih kebingungan mau baca apa. Karena kalau lu udah baca, ada kemungkinan itu menarik gitu loh. Apalagi kalau bisa lu baca dari cover to cover, lu harus ceritain ke temen lu, nih gue udah dari cover to cover lu gue baca ini keren banget, lu cobain. Bahwa nanti ternyata setelah dia beli dan nggak suka, ya udah itu urusan lain. But at least lu sudah berpahala dengan memberi rekomendasi kepada teman supaya dia nggak bingung kalau mau cari buku. Jadi dia akan terus membaca. Alah, gila gue promosinya. Wow. Harusnya lo jadi tim marketingnya ini nih, penerbit atau di buku di industri penerbitan. Tapi gue sepakat sama lo ya soal bagaimana kita kebingungan di antara banyaknya pilihan di toko buku gitu. Walaupun gue editor gitu ya, punya list dari orang-orang marketing misalnya kayak ini nih top 10-nya di Indonesia buku apa segala macam. Begitu ke toko buku kecantolnya sama yang lain yang kayak ini buku juga nggak tahu buku apa. Exactly. Misalnya baru-baru ini kayak misalnya gue baca buku anak gue baca gitu loh. Itu nanti gue pakai buat di episode Kepo Buku berikutnya. Jadi memang buku apa aja, karena apa? Lagi-lagi sama dengan cerita tentang orang makan. Gue kalau ngeliat orang makan, gue pasti ngiler. Gitu loh. Sama, suatu hari temen gue itu dia baca buku anak. Buku anak, tunggu. Oh ini nih. Gadis Kecil Penjaga Bintang. Udah pernah belum? Belum. Kalau belum lu baca. Mbak Wikan Satriati almarhumah. Beliau ini orang lontar, yayasan lontar. Tapi ini buku anak nih. Jadi ini gue lagi mempraktekkan cerita buku gue. Jadi Gadis Kecil Penjaga Bintang ini sebenarnya buku yang ditargetkan untuk anak, tetapi nyastra banget. Kata-katanya indah banget. Dan gue percaya bahwa banyak yang bilang anak kecil tuh belum bisa mengkonsumsi buku itu dengan bahasa yang berat-berat, dengan kata-kata yang indah, dengan metafora. Nggak bisa. Tetapi buat gue justru ketika dari kecil anak-anak udah terekspos dengan keindahan sastra, jiwa dia itu akan lebih indah lagi besarnya gitu loh. Dia akan punya bekal yang cukup untuk mengapresiasi keindahan. Alah ya, mantep banget ngomongin. Tapi gitu, gue suka banget. Mbak Lela Hudori, Mbak Lela, pinter gue ada Mbak Lela. Pinter katanya Mbak Lela. Nih, oke, lanjut, apa ya? Ada ini bagian dari, jadi gini. Tahapan di Kepo Buku itu, ketika cerita buku itu kita nggak bilang buku ini tentang ini, strukturnya seperti ini, nggak. Tapi intinya apa yang menarik dari buku itu? Kenapa? Kayak gue barusan cerita bahwa buat gue ini buku anak yang nyastra banget, yang kata-katanya indah banget gitu. Baru nanti
biasa kita suka cuplikin sedikit ceritanya, kata-katanya, sehingga itu menjadi menarik. Dan sama ketika lagi makan, wah gila enak banget nih, kerupuknya aja udah enak gitu loh, gimana bumbunya segala macam gitu. Dan buku ini sebenarnya Gadis Kecil Penjaga Bintang, 7 kisah tentang doa gitu. Itu bagus banget. Boleh nggak sih gue bacain dikit? Karena ini bagian yang paling gue suka banget. gitu. Ini gue nungguin dari tadi. Ya. Oh, lu nungguin. Sorry. Jadi nih ya, ini ada bagian di sini tentang yang judulnya Perjalanan Doa. Itu kata-katanya indah banget. Nih ya, gue bacain dikit ya. Ya. Alil berkata pada ayahnya, "Ayah, ceritakan padaku tentang doa." Ayah menggandeng tangan Alil, mengajaknya ke tepi pantai. Saat itu, sebuah perahu sedang melaju membelah ombak menuju ke arah matahari terbit. Layarnya tampak menggelembung, menampung angin pagi. Gila kata-katanya. Buih-buih air laut di bawah buritan seperti sedang berkejaran. "Perhatikan perahu itu," kata ayah. Alif menatap perahu yang bergerak menjauh, semakin kecil dan kemudian perlahan seperti tenggelam di kaki langit. "Perahu itu lenyap," kata Alil. "Apakah kau percaya jika ayah katakan perahu itu tidak lenyap tapi akan tiba di suatu tempat?" Alil mengangguk. Ia membayangkan sebuah bandar tempat kapal-kapal besar dan perahu-perahu kecil berlabuh. "Begitulah yang terjadi pada doa," kata ayah. "Kau bisa saja menganggap doamu menguap sia-sia, namun sesungguhnya doa itu akan sampai kepada Tuhan." Ayah dan Alil masih berdiri beberapa lama di pantai. Sementara itu di sebuah daratan yang tak terlihat nun di sana, orang-orang yang berada di pantai berseru, "Lihat, perahu itu datang." Keren banget nggak sih? Gitu. Gue baca ini merinding gitu loh, karena pengandaian bagaimana doa itu bisa sampai, terus dia tutup dengan doanya sampai akhirnya gitu loh. Ketika orang-orang bilang, "Lihat, perahu itu datang." Beli. Itu analogi wajib. Sederhana, tapi dia nyampe ini dengan pilihan katanya juga sebenarnya nggak susah gitu. Ya kecuali buritan tadi itu mungkin bisa dijelasin juga sama orang tua yang mendampingi baca gitu kan. Lebih mudah dicerna sih menurut gue juga, Om. Betul. Dan ya bagaimana dia merangkai kata-katanya itu indah, kayak misalnya kita sekarang kehilangan kan lagu-lagu anak yang kata-katanya indah gitu. Nggak ada lagi misalnya lagu anak yang cerita. Gue tuh paling suka lagu yang Bulan Sabit di Awan, Laksana Perahu Emas, Laksana Perahu Emas, berlaut langit, berlampu bintang, jauh di angkasa raya. Itu kata-kata seperti itu gak pernah ada di lirik lagu sekarang gitu, yang straight to the point gitu loh. Padahal buat gue anak-anak tuh justru harus dipicu untuk lebih melatih keindahan kata-kata gitu, supaya besarnya nanti dia akan terbiasa itu. Iya sih, jadi ada metafor-metafor sederhana yang dikenalkan juga gitu ya sejak dini. Betul. Jadi itu, saya baru saja bercerita tentang buku saya. Aduh, lucu banget Om Rane. Oke. Jadi with all due respect kepada teman-teman, termasuk kepada Ida dan teman-teman di Podluck dan segala macam, kita punya cara masing-masing kan untuk meresensi buku gitu kan. Ada memang resensi yang proper gitu, tapi kalau gua dan Steven dan Toto, kita tidak menyebutnya resensi, tapi kita menyebutnya ya memang cerita buku. Kalau lu mau resensi lengkapnya nanti, dengerin Main Mata. Oh ini. Halo, yang pastinya akan dibahas dengan lebih lengkap gitu kan, misalnya gitu. Kalau kita benar-benar cerita, kadang-kadang orang sebel gitu, lu ceritanya gitu doang, lanjutin dong. Gue mau tahu isinya kayak apa, daftar isinya kayak apa gitu. Tapi ya. Toto pasti akan bilang, dengerin podcast yang lain, kita cuma mau cerita doang gitu. Emang kurang ajar tuh anak. Iya. Tapi kalau misalnya dengerin Kepo Buku tuh jadi apa ya? Jadi teringat juga kalau misalnya gue dan teman-teman di Out of the Books di podcast itu juga menamakan diri sebagai rumpi gitu, kayak rumpi healthy gitu loh. Ya udah. Dan gue suka dengerinnya. Wah, orangnya dengerin juga. I mean mungkin karena gue tidak terbiasa untuk gue lebih terbiasa untuk nguping orang ngobrol gitu loh. Jadi ketika bercerita tuh kayaknya seru gitu loh, dan ketika orang bercerita itu mungkin akan lebih menggoda buat gue ketimbang misalnya gue baca
resensi yang proper segala macam. Minta maaf nih, ada Mbak Lela yang suka resensi buku, maaf ya Mbak Lela, bercanda. Gitu. Kalau orang cerita tentang buku tuh buat gue lebih menarik sama seperti orang cerita atau ngelihat orang makan gitu, kurang lebih seperti itu. Atau minimal pembuka jalan bagi orang untuk membeli buku atau untuk memulai membaca. Gitu. Buat gue sih itu minimal membuka jalan dulu. Nanti setelah dia tertarik ya mungkin dia akan cari resensinya. Gitu. Kalau gue sih gitu prinsipnya. Akan ngulik gitu. Orang lebih dalam gitu ya, memacu juga. Betul. Oke. Om Rane kan misalnya ini ya kayak udah berbagai medium, terus membagi semangat membaca juga ke sekitar, ke teman-teman gitu. Kalau dari Om Rane apa impact yang dirasakan gitu? Apakah ada pengalaman yang berbeda? Terus peranan ke profesi yang Om Rane jalani selama ini tuh ada apa enggak? Atau kayaknya baca buku tuh nolongin gue untuk apa mungkin misalnya? Baca buku tuh nolongin gue minimal karena gue kerja di industri komunikasi ya. Minimal membaca buku itu membuat wawasan gue jadi lebih luas. Jadi ketika misalnya gue harus ngomong sama klien, gue nggak bego-bego amat, gue jadi punya banyak referensi gitu loh. Kalau gue sih mikirnya gitu, karena bukan sekedar bukan sekedar kata-kata doang. Ketika ada yang bilang buku itu adalah jendela wawasan kita gitu, membuka kita kepada wawasan baru. Itu bener banget gitu loh, bahwa orang yang banyak membaca dengan orang yang tidak membaca itu mungkin wawasannya akan berbeda gitu loh. Untuk tidak mengatakan yang baca pinter, yang nggak baca bego, enggak. Tapi masalah wawasan aja, pengetahuannya juga lebih luas. Karena apa? Karena karena tanpa kita sadari membaca itu kan sebenarnya kita sedang mencerna pola pikir orang lain, si penulisnya kan. Kalau gue sih gitu, jadi gue pikir jadi keren nih gitu. Kayak misalnya, gue bisa agak-agak ngomong, kalau mau ngomong yang dakik-dakik gitu, istilahnya orang Jawa tuh. Gue tuh suka misalnya karena gue suka baca bukunya catatan pinggirnya Mas GM gitu loh, atau buku-buku buku-bukunya Cak Nur atau Cak Nun gitu. Itu yang membuat gue, gue bisa dong, gue ngerti ini konteksnya gini, memainkan kata-kata begini. Kalau gue sih ngeliatnya begitu aja sih. Jadi bermanfaat banget buat bidang gue, karena memang gue kerja di bidang komunikasi. Kalau ada yang kerja di bidang lain, buat gue sedikit banyak pasti akan ada manfaatnya kok membaca itu. Iya. Jadi emang mungkin impact-nya nggak secara langsung ke kehidupan atau gimana gitu ya, perubahan lini, tapi mungkin lebih melatih proses berpikir kritis gitu ya, untuk merespon sesuatu gitu. Itu yang akan jadi bekal ya ibaratnya mungkin Om Rane. Betul. Kalaupun enggak, minimal dia bisa menjadi hiburan lah gitu. Minimal membaca itu hiburan. Karena apa? Ya kita dibawa ke tempat-tempat yang mungkin kita nggak akan pernah tahu. Gue bisa tahu cerita Indian, gue bisa tahu orang Indian tuh makannya apa, orang Indian tuh gimana caranya merayap di tengah malam gitu kalau lagi mau menangkap musuhnya. Itu gue belajar dari situ, dan itu memang nggak ada manfaatnya buat gue, tapi itu hiburan gitu loh. Itu hiburan. Dan bahkan cerita yang baru gue kutipkan tadi sama lu, misalnya bagaimana orang Indian merayap-rayap di tengah malam, bagaimana koboi tidur. Jadi kalau koboi itu lagi tidur di tengah hutan, dia menjepit senjatanya, senapannya itu sedemikian rupa sehingga kalau ada orang lewat dia tinggal dor, itu bisa kena gitu loh. Jadi posisinya itu seperti posisi merengkuk memeluk senjata gitu loh. Senjatanya itu jadi gulingnya, tapi tangannya tetap ada di pelatuk. Gue percaya loh, ternyata yang nulis si Dr. Karl May itu nggak pernah ke Amerika, nggak pernah tahu kehidupan orang Indian. Itu gue merasa ditipu. Karena apa? Dia ternyata memang seorang penulis yang benar-benar memanfaatkan wawasannya buat bercerita. Dia nggak pernah sama sekali ke Amerika pada saat dia menulis buku itu. Baru belakangan dia memang berjalan ke Amerika. Tapi sebelum itu dia nggak pernah. Berarti memang nggak ada riset lapangan gitu kan ya? Nggak ada riset lapangan. Dia nggak tahu kehidupan Amerika. Sampai gue bisa percaya bahwa orang Indian tuh kalau salam, how, dengan tangannya begini. Itu karangan dia.
teknik mengepit senjata itu juga karangan dia, dan gue percaya itu sampai sekarang gitu. Jadi paling nggak itu udah memberikan hiburan buat gue. Itulah pahalanya seorang dokter Karl May, yang ketika gue tahu bahwa dia ternyata nggak pernah ke Amerika, gue sempet shock gitu loh. Jadi gue selama ini ditipu sama buku-buku dia gitu. Bagaimana orang Indian kalau mau menjadi saudara itu menggores tangannya dengan pisau baru bersalaman gitu. Gara-gara itu gue pernah melakukan itu waktu gue kecil. Gue pernah menggores tangan gue, mengajak temen gue salaman, temen gue kabur gitu. Ya ampun Om Rane. Dan itu ternyata salah, itu ternyata rekaan si dokter Karl May gitu. Gak ada orang Indian salaman saudara-saudara begitu caranya, gak ada. Tapi itulah hebatnya menulis gitu lah. Itulah hebatnya imajinasi yang luar biasa gitu. Jadi hiburan aja lah minimal. Ya udah, kalau lu nggak mau terlalu idealis dengan bilang wah akan menambah wawasan, menambah pola berpikir kritis, minimal buat hiburan, beneran hiburan. Oke. Hiburan. Betul. Kalau Facebook melulu nggak ada hiburannya, beneran deh baca. Tadi kan ada orang yang ditanya, lo suka baca nggak? Suka baca status di Twitter, di Facebook. Oke. Oke, ini Iya Om Rane sih. kalau dilanjutin lumayan ya bisa sampai minggu depan ya. Karena kayaknya Ya banyak nggak ada banget habisnya cerita kalau dari lo yang ngobrolin buku. Iya, cerita-cerita lo yang menarik banget gitu kan. Dari pengalaman-pengalaman baca lo gitu. Nah, terakhir nih Om Rane, buat teman-teman yang pengen ikutan podcast resensi buku nih, yang masih ragu-ragu ya, kenapa harus ikutan kalau menurut Om Rane? Kenapa harus ikutan resensi? Ini dalam bentuk podcast kan ya? Iya, dalam bentuk podcast. Oke, kenapa harus ikutan? Kenapa harus ikutan menurut gue? Karena lu dengan berbagi resensi buku, satu, lu berbagi pahala ke orang lain, berbagi manfaat ke orang lain gitu. Kan seperti gue bilang tadi, orang itu pasti selalu bingung. Mau toko buku segede gedung Senayan gitu, kadang-kadang kita masuk kita bingung mau beli buku apa. Nah, paling nggak itu. Terus dengan berbagi resensi buku juga sebenarnya kita melatih kemampuan kita bercerita gitu. Makanya buat teman-teman yang mau ikutan lomba ini, gila ini kok keren banget. Udah kedua kan ini kan? Iya, udah kedua. Jadi kalau lo mau ikutan, pahami ya minimal ya, lo tahu dulu triknya atau bukan apa ya, aturannya meresensi buku gitu loh. Apa sih yang harus lu ceritakan dari sebuah buku misalnya, itu kan ada pasti Patsy, Ida dan teman-teman pasti udah tahu kan caranya dan pasti bisa disampaikan. Tapi walaupun kalian sudah mengetahui prinsip-prinsipnya itu, aturan-aturannya untuk meresensi buku, jangan pernah lupa buat gue, karena ini podcast, untuk bercerita. Jadi dengan bekal pengetahuan kalian tentang tipsnya, jadi pokoknya kalau gue sih gini, dengan bekal pengetahuan kita tentang gimana sih cara meresensi buku yang baik, jangan tiru kepo buku memang dasar kepo aja, mau tahu urusan orang. Gosip aja. Tapi dengan tahu itu, akan lebih lengkap lagi kalau teman-teman misalnya menjadikan itu cerita gitu loh, bercerita. Oke, gue kasih satu tips storytelling yang sampai sekarang gue sangat gue pahami, dan jangan lupa nanti ada itu di kelas public speaking ya, yang akan dimulai tanggal 18. Mantap. Gue udah daftar loh, Rane. Udah daftar ya? Itu salah satunya. Nanti gue akan sharing tentang bagaimana sih storytelling. Ada satu prinsip storytelling yang banyak digunakan oleh para storyteller di dunia. Gue sampai lupa nih siapa yang memperkenalkan. Yang disebut sebagai the rule of three. The rule of three. The rule of three itu prinsipnya adalah karena manusia itu selalu berpikir dalam pola. Dan 3 adalah pola yang terkecil. Kalau 2 itu kan bukan pola ya. 3 itu pola terkecil. Pokoknya seluruh kehidupan manusia, apalagi terkait dengan storytelling, itu selalu 3 polanya. Dan pola itu bisa opening, isi, closing. Bisa bahkan ketika misalnya gue pernah nulis pidato buat seorang bapak gitu ya, yang tidak udah disebutkan namanya, gitu misalnya. Itu kan prinsip membuat speech itu kan, yang pertama, lu harus ceritakan dulu mengenai apa yang mau lu sampaikan. Yang pertama. Apa yang mau lu sampaikan. Yang kedua, sampaikan.
Yang ketiga, lu ceritakan apa yang baru lu sampaikan tadi. Kesannya kan kok gitu amat sih. Tetapi itu untuk membuat orang, karena pengulangan itu membuat orang, oh dia jadi teringat kembali, jadi dia akan nempel apa yang kita sampaikan. Itu gitu. Tapi kembali ke the rule of third tadi, buatlah pola yang jelas, struktur yang jelas ketika lu bercerita. Jangan baru awal lu udah cerita tentang kesimpulannya. Gitu. Jadi ada polanya. Bahkan di drama ada pola babak 1, babak 2, babak 3. Jadi misalnya kalau resensi buku, misalnya di bagian awal lu cerita ini bukunya apa, gitu kan, tentang apa. Kedua misalnya pendapat lo, gitu, pendapat lo tentang buku. Pertama itu tentang buku itu, isinya tentang apa. Kedua pendapat lo, dan ketiga kenapa orang lain perlu membaca buku ini. Itu kan the rule of third. Jangan terlalu banyak hal yang ingin lu sampaikan, karena manusia itu attention span-nya terbatas banget. Orang ngomong 10 menit aja kadang-kadang udah malas banget gitu loh. Nah, dengan rule of third itu lu bisa membantu orang untuk untuk lebih fokus dalam mencerna apa yang lu sampaikan. Jadi jangan lupa 18 September kita akan mulai dengan Halo. Yang lagi dipromosiin sekarang adalah lomba resensi bukunya teman-teman, itu keren. Jadi ikutlah lomba resensi buku ini, karena manfaat buat orang lain ada, manfaat pribadi juga pasti ada banget, terutama buat podcaster yang selalu bingung, gue mau bikin apa ya podcast gue, bikin aja podcast resensi buku. Betul. Oke deh. Gitu. Siap. Terima kasih banget Om Rane. Ini kalau dicatat bisa banyak ya. Aduh. Semoga teman-teman yang gabung di live tadi juga bisa terpicu untuk ikutan kompetisi resensi buku. Dan tadi seru banget ya tips dasarnya tuh ada 3, harus diingat. Yang penting suka bukunya dan tahu bagaimana cara berceritanya gitu, apa yang dirasakan dan segala macam. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja ya Om Rane ya. Betul, mulai dari hal yang sederhana dan nggak usah takut kalau lu bercerita tuh gimana caranya. Selalu tempatkan diri lu bahwa lu sedang bercerita ke orang yang sudah akrab dengan lu. Bayangin lu lagi cerita tentang buku ke pacar lu, misalnya. itu kan tanpa sadar lu sedang belajar tentang segmentasi kan. Iya kan? Kalau lu cerita ke pacar lu sama cerita ke emak lu tentang buku ini misalnya, akan beda kan? Gitu. Betul. Oke deh, siap. Makasih banget Om Rane. Ya ampun. Sama-sama. Minta maaf kalau gue cerewet. Amin. Gak apa-apa, ini tuh seru banget. Ini jadi kayak, wow, ini kayak baru sebentar ya. Ini tiba-tiba udah 1 jam. Sampai ketemu di kelas nanti minggu depan. Asik. Nanti gue bakal menyimak. Oke deh. Terima kasih Om Rane. Terima kasih. Udah waktunya buat podcast resensi buku. Ya. Thank you. Bye-bye. Dadah. Oke. Buat teman-teman yang tadi sudah join di live Instagram sore ini, terima kasih juga. Semoga tadi berguna ya obrolannya, dan ada beberapa tips yang sudah Om Rane beri tadi buat kita semua. Semoga teman-teman juga bisa sambil nyatet-nyatet sedikit, lumayan untuk bekal kalau misalnya nanti jadi ikut kompetisi resensi buku. Nah, terakhir, gue mau mengingatkan sekali lagi bahwa kompetisi resensi buku sudah dibuka buat kalian, para podcaster maupun pembaca. Jadi kalau misalnya, kayaknya gue pembaca doang nih, bukan podcaster, nggak apa-apa. Karena ada 2 kategori yang berbeda, jadi penilaiannya pun akan objektif. Gitu. Teman-teman boleh pilih 1 buku yang paling disukai dari 3 penerbit baca, penerbit Haro, dan Cira Media. Oke, terima kasih yang sudah join. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.